Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Kali ini bersama saya, hostnya Egita Sereni, dan saya diberikan kesempatan yang amat sangat berharga karena di sini saya diberikan kesempatan untuk mengobrol dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Demak, Bapak Solikin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak Egita. Gimana nih, Pak, kabarnya? Alhamdulillah baik, semuanya sehat, insya Allah. Sesuai dengan kesibukan untuk hari ini seperti biasa gitu, Pak? Ya, biasa. Tugas kedinasan memang seperti itu. Dinikmati aja, mengalir. Iya. Pak Solikin sendiri kan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Demak yang baru nih. Ya. Nah, asal Bapak itu sebelumnya itu menjabat Kepala Sekolah di mana? Pertama diangkat Pak Sol, ya, biasa dipanggil Pak Sol, nama lengkapnya Solihin. Itu dulu di SMA Negeri 1 Dempet, kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian dimutasi ke SMA Negeri 2 Meranggen yang sudah berjalan kurang lebih 7,5 tahun. Cukup lama ya? Ya, Alhamdulillah. Dan kemarin mulai tanggal 10 Januari 2022 diberi amanah untuk bersama di SMA Negeri 1 Demak. Berarti 3 kali pergantian sebagai Kepala Sekolah. Nah, betul sekali. Jadi Kepala Sekolah itu Pak Sol mengajar atau bagaimana, Pak? Pak Sol dari kualifikasi pendidikannya dari Bahasa Indonesia. Dulu di awal masa sebagai kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu wajib mengajar 6 jam. Karena Bahasa Indonesia itu satu kelasnya 4 jam, maka Pak Sol waktu itu mengajar di 2 kelas, jadi 8 jam. Kemudian setelah tahun kurang lebih 2019 ya, di mana kepala sekolah itu fokus di manajerial sehingga di Dapodik itu 0 jam, tidak diperkenankan mengajar. Kalau mengajar nanti kasihan kepada siswa karena di kesibukan lain kadang harus meninggalkan kelas, sehingga sejak itu praktis tidak mengajar di kelas. Tapi secara passion Pak Sol itu lebih suka di kelas karena bercengkrama dengan para siswa, luar biasa lah. Siswa itu betul-betul menginspirasi. Lebih sering berinteraksi, mungkin lebih banyak senyumnya, jadi lebih awet muda gitu ya, Pak? Insya Allah begitu. Jadi berbahagialah Bapak Ibu, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang banyak berinteraksi dengan siswa atau peserta didik. Benar-benar siswa itu menyenangkan. Tapi kan di pandemi ini kan untuk berinteraksi itu kan dibatasi lah, Pak, dengan layar kaca nih, secara daring. Pendapat Bapak sendiri nih? Iya. Apalagi PTM ini terbatas. Memang segala sesuatu di dunia ini pasti berubah. Dan kita harus siap menghadapi perubahan itu. Ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Seiring dengan pandemi COVID-19 yang begitu berat dirasa oleh semua kehidupan masyarakat, bahkan segala sisi kehidupan kita terbatasi, terlebih dalam dunia pendidikan yang secara tiba-tiba waktu itu ya, Pak Sol masih ingat tanggal 13 Maret 2020 di mana pembelajaran normal harus tergantikan melalui PJJ. Betapa satu keputusan pemerintah yang harus kita ikuti bersama dengan segala keterbatasan, tapi kita siap melaksanakan dengan bertatih-tatih di awal, dengan banyak Bapak Ibu guru dibekali dengan penguasaan teknologi IT. Seiring berjalannya waktu akhirnya bisa berjalan baik, bahkan kita sudah menikmati. Cuma ingat ya, kehadiran guru di dalam kelas itu tidak bisa tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Walau semaju apapun kemajuan IT itu tidak bisa menggantikan peran seorang guru. Ketika PJJ, pembentukan karakter dan akhlak itu seakan-akan sedikit terabaikan. Bahkan muatan
materi kurikulum itu hanya sekenanya saja. Disitulah luar biasanya kita ber-PJJ, dan alhamdulillah sekarang kita diberi kesempatan untuk bertatap muka walau dalam kondisi masih terbatas. Antisipasinya sendiri nih Pak, kan ini Pak Sol sudah di sini nih, kita sudah melakukan PTM 100% walaupun terbatas. Akan tetapi kan kita juga lockdown tuh 3 hari nanti ya Pak. Jangan pakai istilah lockdown, istilahnya ber-PJJ. Ber-PJJ selama 3 hari. Kalau lockdown itu terkesan menakutkan dah. Seperti awal-awal dulu ya. Nah sekarang kan PTM lagi, akan tapi 50%. Nah, antisipasi sendiri untuk PJJ di SMA Negeri 1 Demak itu bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah PTM sejak dimulai PTM simulasi, kemudian PTM 33%, sampai pada PTN 100% terbatas di SMA 1 Demak berjalan dengan baik. Hanya kemarin ada semacam tantangan, kalau boleh tidak saya katakan cobaan ya. Ada di antara peserta didik kita 1 orang yang terpapar COVID karena faktor keluarga, dan akhirnya diambil satu kebijaksanaan melalui Cabdin Wilayah 2, kita harus ber-PJJ selama 3 hari, 1 satuan pendidikan. Ini adalah tantangan kita bersama, dan ini memberikan pelajaran bermakna bagi kita. Walau kita sebetulnya sudah demikian ketat prokes ya, 5M, tapi ya itu tadi, karena siswa berada di kelas itu hanya sekian jam, selebihnya ada di rumah, sehingga terpapar dari dunia, di luar dunia sekolah itu lebih tinggi. Dan akhirnya memang ada yang begitu ya kita terima dengan penuh perhatian begitu. Ya memang ini cobaannya di masa pandemi lah, kalau nggak tatap muka pembelajarannya ya. Itu tantangan kita bersama. Pak Sol kan sudah menjadi keluarga lah di SMA Negeri 1 Demak. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke SMA Negeri 1 Demak, Pak Sol kan sebagai kepala sekolah di Meranggen 2. SMA Meranggen 2. Meranggen 2. Nah, itu pandangan Bapak sendiri sebelum menjadi keluarga SMA 1 sendiri itu seperti apa sih, Pak? Ya, tidak bisa dipungkiri oleh siapapun yang ada di Kabupaten Demak bahwa SMA 1 Demak itu SMA yang paling hebat. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan oleh kita sendiri yang ada di dalamnya harus sadar tentang hal itu. Ini sedikit pengakuan. Dulu ketika Pak Sol di SMA Negeri Meranggen 2 punya semacam obsesi bagaimana bisa mengalahkan SMA Negeri 1 Demak. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata amanah itu bergulir ke SMA Negeri 1 Demak, maka obsesi itu kita ganti. Bagaimana SMA 1 Demak tetap hebat, tidak tersaingi oleh SMA manapun, terlebih di Kabupaten Demak. Bahkan kita tingkatkan ya, kita bersinergi saling menguatkan bagaimana SMA 1 Demak tidak hanya mampu berbicara di Kabupaten Demak, tapi lebih ke tingkat Provinsi Jawa Tengah bahkan nasional. Nah, setelah masuk di SMA 1 Demak, menggantikan Bapak Agus Budi Purwaka, gimana nih Pak perasaan Bapak Sol setelah menjadi kepala sekolah di SMA kita ini? Kita syukuri, alhamdulillah, karena secara grade SMA kita jauh lebih baik ya dari SMA Negeri 2 Meranggen, dan itu kita akui bersama. Kemudian yang kedua, secara jarak rumah juga relatif lebih dekat. Ini ya Mbak, kita dulu Pak Sol berangkat dari rumah itu 5:30. Rumahnya Pak Sol di Kalikondang. Kalikondang. Jarak dengan sekolah itu, rute terdekat itu 26 kilo, atau rute kalau lewat mana itu Genuk itu 31 kilo. Belum lagi tantangan alam, kadang banjir di suasana seperti ini, kemacetan yang luar biasa, sehingga dari rumah itu 5:30. Praktis habis jamaah subuh itu sudah siap diri untuk berangkat. Dan sekarang hanya berjarak kurang lebih 4 km dengan daya tempuh hanya sekedar 4 paling lama 5 menit. 6 kalinya. Itu wajib kita syukuri. Tapi di satu sisi ada tantangan yang luar biasa.
Dan tantangan itu mari kita bersinergi, saling bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Nah, setelah Bapak menjadi keluarga kan pastinya Bapak punya program-program nih untuk SMA 1. Nah, program-programnya mungkin bisa dijelaskan, Pak? Begini, pada masa-masa awal Pak Sol lebih banyak membaca, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Apa sih daya dukung untuk melebihkan dan menghebatkan SMA Negeri 1 Demak? Dan sekarang sudah punya referensi dari berbagai sumber, program-program yang sudah demikian hebat itu mari kita lanjutkan, kita kembangkan, kita teruskan untuk menjadi lebih hebat lagi. Hal-hal yang belum nanti kita kembangkan bersama. Itu prinsipnya. Ada strategi khusus lah untuk mengembangkan program-program Bapak itu sendiri tidak? Ya. Strategi saya pribadi sebagai kepala sekolah, pertama, konsolidasi ke dalam harus kita laksanakan, harus. Di antara kita harus tetap kompak, harus bersinergi, saling menguatkan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa tidak penting bahwa semua sisi di SMA 1 Demak itu penting. Mulai dari tenaga kebersihan, tenaga keamanan, bahkan sampai pada komite itu semua memiliki nilai penting yang berbeda, tapi semua penting dengan perannya masing-masing. Nah, dari yang penting-penting ini nanti kita bisa hebatkan bersama. Berarti persatuan gitu ya, Pak? Iya, tepat sekali. Nah, untuk SMA Negeri 1 Demak ini kan tidak hanya akademiknya yang baik, akan tapi juga non-akademik. Nah, target khusus Bapak itu di bidang akademik maupun non-akademik di SMA Negeri 1 Demak? Iya, sudah kita komunikasikan dengan tim kurikulum, tim kesiswaan, tim humas, dan sarpra. Di bidang kekurikuluman, mari kita pacu peserta didik kita lulusannya untuk yang diterima di PTN, baik melalui jalur SMPTN maupun UTBK atau SBMPTN harus meningkat. Kemarin hasil kami mencari data, mencari sumber informasi, itu yang diterima SMPTN itu 54. Kemarin tim kurikulum kita ajak bagaimana target kita naikkan Pak Sol. Oke, kita naikkan minimal 75. Mudah-mudahan Mbak kita ya, atas dukungan kita semua nanti bisa terwujud. Kemudian prestasi di bidang non-akademik juga sama, senantiasa kita tingkatkan. Jangan sampai ada ketimpangan, akademik unggul tapi non-akademik tidak tersentuh. Kita harus sama-sama di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang yang lain harus sama-sama maju. Jadi otak kanan itu berkembang, otak kiri juga berkembang, harus seimbang, harus balance. Olahraga atau non-akademik dari SMA Negeri 1 Demak itu bisa sampai tembus ke provinsi, Pak. Akan tetapi di akhir-akhir tahun ini dari saya kelas 10 ya, saya sekarang kelas 11, OSN-nya atau Olimpiade Sains Nasional itu belum bisa mencapai ke provinsi. Mungkin ada target khusus dari Bapak untuk bidang akademik ini ya? Iya, tepat sekali Mbak kita. Dulu di era sebelum zonasi ya, di mana PPDB atau pendaftaran peserta didik baru masih menggunakan pola umum, tidak zonasi, praktis calon peserta didik dari SMP, MTS yang punya prestasi akademik bagus itu mesti larinya ke SMA 1 Demak. Tapi seiring dengan kebijakan baru di mana PPDB terbatasi oleh zonasi, maka aset calon peserta didik yang berprestasi itu relatif berkurang. Dan ini tantangan. Mungkin itu yang jadi penyebab kenapa KSN atau yang dulu disebut Olimpiade Sains Nasional atau OSN itu persentase kejuaraan di SMA 1 Demak menurun. Nah, ini jadi tantangan kita bersama. Walau input siswa itu tidak sebagaimana era dulu, tapi ini tantangan kita bersama. Paling tidak SMA 1 Demak punya pengalaman berharga. Dulu pernah menelurkan banyak yang juara di OSN ya. Nah, pengalaman itu harus kita manfaatkan dan kita kembangkan.
ada kayak keinginan untuk kan pengajar OSN itu kalau beberapa tahun yang lalu dari cerita yang saya dengar tuh didatangkan dosen dosen itu untuk mengajar OSN yang akan maju itu. Nah, mungkin ada keinginan Bapak juga atau bagaimana Pak? Iya, tepat sekali. Kemarin sudah kita bicarakan dengan tim kesiswaan, dengan tim kurikulum, bagaimana kita menghadirkan orang-orang yang berkompeten, tidak hanya dosen, orang-orang yang berkompeten di bidang olimpiade sains, nanti kita rekrut untuk menghebatkan anak kita atau siswa kita. Bahkan kalau dari internal, guru memang punya kompetensi untuk itu, ya kenapa tidak begitu. Berarti nanti tunggulah ya Pak. Ya, mohon doanya semua dan dukungannya dari Mbak kita dan kawan-kawan ini. Nah, saya lihat tuh apresiasi Bapak terhadap kayak organisasi-organisasi di sekolah itu sangat luar biasa. Contoh saja kemarin waktu ada program kerja dari OSIS, semua memungut itu Bapak sangat mengapresiasi. Juga dari MPK yang aspirasi siswa itu Bapak sangat antusias untuk memahami. Nah, organisasi-organisasi di sekolah yang mungkin butuh perhatian dari aspirasi-aspirasi itu pendapat Bapak tuh seperti apa? Karena kan beberapa ada kurang dari sarana prasarananya. Pak Sol sangat menghargai dan sangat memberikan apresiasi ya ide-ide dari siswa atau Pak Sol panggil dengan sapaan akrab anak-anak ya, luar biasa sebetulnya. Ide-idenya, gagasannya itu luar biasa, masih orisinil, masih asli, masih memiliki tingkat idealisme yang luar biasa, dan ini harus kita kelola untuk kita hebatkan bersama. Jangan sampai ide-ide yang luar biasa ini tidak memiliki ruang untuk berkembang begitu. Ya. Nah, pendapat Bapak nih tentang kan di SMA di Demak yang memiliki podcast itu menurut saya hanya SMA 1 ya Pak. Nah, Bapak itu perasaan Bapak di SMA Bapak ini yang dipimpin Bapak ada podcast lah. Luar biasa. Sekali lagi ini karunia yang luar biasa. Karena dengan berpodcast, paling tidak kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang melihat, menyaksikan, mendengar. Ini loh SMA Negeri 1 Demak itu punya sisi-sisi yang hebat. Kalau ini tidak dikomunikasikan dengan bijaksana, bisa jadi di luar sana belum paham atau malah tidak paham. Setelah masyarakat bersama nanti tahu dan paham, maka kita punya kans bersama untuk saling bersinergi begitu Mbak Ika. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan-pesan atau motivasi lah untuk pemirsa podcast Semansade, khususnya siswa-siswi dan anak-anak Bapak sendiri. Kepada para peserta didik SMA Negeri 1 Demak, dalam setiap kesempatan Pak Sol selalu mengakhiri satu pertemuan dengan jaya-jaya. Baiknya masih ingat? SMA 1 Demak hebat, hebat, hebat. SMA Negeri 1 Demak, yes. Itu salah satu sarana untuk kita kompak, untuk kita merasa bersama-sama, tidak sendiri, untuk kita bersinergi, untuk menghebatkan SMA Negeri 1 Demak ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Itu. Jadi kesempatan itu harus kita ciptakan dan kesempatan itu harus kita raih. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol atau berbicara lah karena kita diberi kesempatan yang luar biasa untuk ngobrol langsung bersama Bapak Kepala Sekolah kita. Mungkin banyak pelajaran yang dapat kita ambil untuk teman-teman di rumah yang sedang melakukan PJJ dan PTM 50-50%, tetap semangat untuk belajar karena kita memiliki misi bersama. Sebelum ditutup ini ya, Mbak Ika punya permintaan apa sama Pak Sol? Gak ada itu Pak, permintaan. Permintaan seperti keinginannya apa? SMA 1 Demak ini, ganti Pak Sol bertanya ya, SMA 1 Demak ini mau kita bawa kemana? SMA 1 Demak, nah ini. Ini dari sisi siswa ya? Ya, dari sisi siswa. Menurut saya itu aspirasi siswa itu harus
lebih didengar lagi Pak, agar dimana kita kan pasti semua keinginan kita jika disatukan itu akan membawa SMA Negeri 1 Demak itu ke lebih baik lagi. Iya, luar biasa. Nah, itu tadi pertanyaan Pak Sol untuk saya sebagai pandangan dari siswa. Akhir kata dari saya Egita Sedani pamit, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 kita tercinta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat, sehat.